Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kegiatan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat Tuhan kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam peristirahatan kami, Engkau boleh menjaga, melawat kami, melindungi kami. Hingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat dibangunkan dari tempat tidur kami. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai setiap aktivitas kegiatan kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang boleh hamba sampaikan di pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh dimengerti setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tidak bosan-bosannya jika Bapak Ibu mendengar dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini bukan pertama kali Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh mendengar cerita firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya akan menolong kita untuk membacakan ayat 11 sampai dengan 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadarinya keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tamun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tamu, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu, dalam cerita ini menceritakan kisah seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, 1 anak sulung dan satunya anak bungsu. Pada zaman waktu itu, yaitu pada zaman Yahudi, pada zaman Tuhan Yesus, ketika ada seorang anak yang meminta warisan tapi belum saatnya, mereka bisa dikatakan adalah seorang yang tidak terhormat. Kenapa demikian? Karena memang pada zamannya memang seperti itu peraturan yang sudah dibuat. Tetapi di sini kita melihat kisah seorang ayah ini yang sangat-sangat mengasihi kedua anaknya. Ia membagikan harta, ia membagikan dengan sama rata. Tetapi ia tidak bersedih, ia tidak marah, ia tidak kecewa melihat perlakuan salah satu anaknya, yaitu anak bungsunya sendiri. Kita bisa melihat bahwa hidupnya sangat berfoya-foya, sangat menghambur-hamburkan apa yang sudah diberikan ayahnya kepadanya. Kalau kita mau tarik dari cerita ini, kalau kita mau lihat dari cerita ini, hati orang tua mana yang tidak sedih? Hati orang tua mana yang tidak kecewa melihat ada perlakuan sikap dari seorang anak? Hari ini saya memberikan judul di dalam firman Tuhan pagi ini, kasih Allah yang tak terbatas. Kita akan belajar 2 poin dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Poin pertama, saya memberikan tema kasih dan pengampunan Allah. Kita bisa melihat di dalam ayat 20 sampai dengan 21 yang berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.'" Kalau kita mau tarik orang tua zaman sekarang, mungkin pasti akan sangat kesal, mungkin pasti akan sangat marah, sangat benci, atau mungkin ingin memukuli anak ini. Tetapi kita bisa melihat, Bapak Ibu, di sini ayahnya justru berlari, justru ingin memeluk, mencium. Saking gembira dan saking senangnya melihat kedatangan anaknya ini yang sudah lama hilang, kini telah kembali. Secara tidak langsung, Bapak Ibu, kisah ini sangat-sangat menyadarkan kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidup ini perlu adanya kasih. Inilah kasih seorang ayah yang sangat-sangat menyayangi kedua anaknya. Ia tidak membeda-bedakan di antara kedua anaknya ini. Ia sangat mengasihi. Bahkan ketika anaknya yang bandel ini, bahkan ketika anaknya yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa, bahkan di hadapan dirinya sendiri, ia tetap mengasihi anak ini. Bapak Ibu, dengan adanya kisah ini, dari poin pertama ini, kasih dan pengampunan Allah, mengingatkan kembali bahwa dari cerita ini sama halnya seperti dengan Tuhan Yesus sendiri, yang sangat terus mengasihi kita sebagai manusia. Kalau kita pikirkan kembali, kalau kita ingat kembali, begitu banyak kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak pengampunan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, menjelang Natal, menjelang perayaan Natal ini, marilah sama-sama kita mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini masih ada luka-luka, masih ada kekesalan, masih ada
ketakutan, kegelisahan yang saat ini masih terbelenggu di dalam diri kita. Tapi ingat kembali, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia mau kita datang kepadanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk datang kepada Dia, menyatakan pengampunan kita kepadanya. Sekalipun mungkin saat ini banyak persoalan, banyak permasalahan, tapi kita bisa melihat dari perumpamaan anak yang hilang ini, hati kedua orang tua mana yang tidak sedih jika melihat perlakuan anaknya seperti ini, jika melihat tingkah laku anaknya seperti ini. Tetapi ayahnya sendiri mau mengasihi, mau mengampuni. Maka dari itu kita bisa melihat dari cerita ini, begitupun dengan Tuhan Yesus kita sendiri. Ia pun mau mengampuni kita, Ia pun mau mengasihi kita. Dalam keadaan apapun, dalam hal apapun yang boleh terjadi, Ia tetap ada bersama dengan kita. Mungkin saat ini kita berpikir kalau Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan tidak mendengarkan setiap seruan doa kita. Tidak Bapak Ibu, justru Tuhan sudah ada. Tuhan sudah terlebih dahulu berada di depan kita. Kasih dan pengampunan Allah itu akan terus ada. Jika kita berbicara tentang kasih, itu adalah sangat luas. Kasih itu tidak terbatas. Kasih itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata apapun, selain hanya bisa ucapan syukur yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita setiap hari yang boleh kita berikan kepadanya. Kita tidak mampu untuk membalas semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, ingatlah, kasih dan pengampunan Allah akan terus ada di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bersama-sama di dalam poin yang kedua, yaitu kasih yang tak bersyarat. Di dalam ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Kalau saya berpikir, ini sangat luar biasa, karena ayahnya ini begitu hati yang sangat baik, hati yang sangat benar-benar mengasihi anaknya. Mungkin kalau kita sangkut pautkan di zaman sekarang atau mungkin di zaman saya masih kecil, mungkin orang tua saya udah siap-siap dengan sapu atau rotan atau hanger untuk memukuli saya jika itu posisinya adalah saya. Namanya orang tua kalau nggak ngomel itu pasti belum klop, pasti harus ada hal-hal atau perkataan yang dikeluarkan supaya unek-uneknya itu sangat puas untuk memarahi anaknya. Tetapi justru ini sangat berbalik Bapak Ibu. Justru dia menyiapkan jubah, menyiapkan pakaian yang mewah, memakaikan cincin serta sepatu yang pastinya itu adalah sangat-sangat baik. Dan saya menggambarkan ini percis dan mungkin mirip seperti seorang pangeran ketika anak bungsu ini boleh dikenakan semua dengan jubah, pakaian, cincin dan sepatu yang diperintahkan oleh ayahnya tadi. Justru kalau kita mungkin harus diomel-omel dulu nih, baru mungkin bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Tetapi di sini tuh kita diingatkan kembali. Mungkin saya sendiri juga belum menjadi orang tua, tetapi ini juga mengingatkan kepada saya bahwa menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk kita tetap terus mengasihi. Bukan hanya kepada anak, tetapi anak kepada orang tua kepada anak, kita kepada sesama, bahkan seluruh lingkungan kita yang boleh kita berada saat ini. Kita mau sama-sama untuk melihat kasih yang tak bersyarat itu. Bapaknya ini adalah seorang yang benar-benar mengasihi tanpa syarat apapun. Kita bisa melihat di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu boleh melihat tidak ada syarat satupun ketika anaknya harus memakai jubah, pakaian, cincin, sepatu yang diberikan itu. Tetapi ayahnya sendiri berkata, kenakanlah semuanya itu, pakaikanlah semuanya itu. Bahkan bukan hanya itu, ia pun menyiapkan lembu untuk anak bungsunya ini. Hati anak mana yang tidak senang ketika
orang tua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan dimasakin dengan masakan yang mungkin sangat-sangat enak, mungkin yang benar-benar kesukaan anak itu. Hati anak mana yang tidak bergembira? Pasti sangat-sangat bersukacita Bapak Ibu. Bapak Ibu, di saat kita mau datang kepada Allah dengan pertobatan yang sejati, Dia selalu siap menyambut kita dalam keadaan apapun. Marilah kita semua, ketika kita melakukan pertobatan itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena kasih yang sudah Tuhan beri bukan kasih tanpa syarat. Ia mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Ia rela mati di atas kayu salib demi menebus setiap dosa kita. Jika hari ini kita boleh ada sebagaimana saat ini kita boleh ada, semua karena anugerah-Nya, semua karena pertolongan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jika kita renungkan kembali, bukan suatu hal yang mudah ketika kita boleh melewati tahun 2025 ini. Ada banyak rintangan, tantangan, persoalan, tangisan air mata, kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, sakit penyakit. Jika kita undur ke belakang, jika kita melihat kembali ke belakang, dan kita boleh bernafas sampai hari ini, kita melihat bukti nyata penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Hari ini kita boleh ada, hari ini kita boleh bernafas, hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama, semua karena kebaikan Tuhan. Jika kita melihat, jika kita berpikir Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mendengar seruan doa kita, tidak Bapak Ibu. Dia sudah terlebih dahulu di depan kita, berjalan di depan kita. Ingat kembali, segala sesuatu yang Ia kerjakan mendatangkan kebaikan. Apapun yang boleh Ia berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini masih ada sakit penyakit yang terus kita geluti setiap hari. Ada terus persoalan, ada terus permasalahan, ada terus hal-hal yang mungkin menguji iman, menguji kesabaran kita. Tapi ingat kembali Bapak Ibu, kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak mampu kita membalaskannya. Saya mengajak kita semua dengan adanya kasih tak terbatas ini. Marilah kita bersama-sama untuk terus menyatakan hidup kita, pakai hidup ini selagi kita ada, selagi kita masih diberi kenafasan hidup dan kita bisa melakukan yang terbaik. Lakukanlah itu, lakukanlah semuanya itu. Jika kita mungkin tidak dilihat, jika mungkin kita diremehkan, jika mungkin kita merasa terkucilkan, kita harus tenang, sebab yang melihat kita adalah Bapa kita di sorga. Tuhan kita Yesus Kristus telah melihat semua apa yang boleh kita kerjakan. Mari Bapak Ibu menyambut Natal Desember 2025 ini, kiranya sukacita Natal terus kita rasakan, terus kita nikmati menjelang Natal yang akan kita lewati di tahun 2025 ini. Dan biarlah ketika Tuhan mengizinkan kita untuk kita juga menikmati, menyongsong tahun baru yang akan datang, kita harus meyakini jika tahun 2025 Tuhan menolong dan menyertai kita, maka di tahun 2026 yang baru nanti Tuhan yang sama juga akan menyertai kehidupan kita. Tetaplah terus mengandalkan Tuhan dan tetaplah terus berdoa di dalam kasih perlindungan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat disampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Ada kasih dan pengampunan-Mu yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Mungkin kami merasa kami sendiri, mungkin kami merasa kami tidak mampu untuk melewati hari-hari kami. Tapi kami meyakini kasih-Mu sungguh tidak terbatas Tuhan. Kasih-Mu sungguh begitu ajaib. Kasih-Mu sungguh begitu menguatkan dan memampukan kami ketika kami boleh ada pada hari ini. Tuhan ajarkan kepada kami, jika kasih itu sudah kami dapatkan, biarlah kasih itu boleh kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami.
kepada orang-orang yang boleh ada terus mendoakan, mensupport, mendukung kami. Dan biarlah kasih itu boleh dirasakan oleh banyak jiwa-jiwa dan oleh banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami rindu menjelang Natal Desember 2025 ini, biarlah damai, sukacita, penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri terus Tuhan nyatakan, terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ada banyak penyakit, ada banyak kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang mungkin saat ini masih terbelenggu di dalam diri kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau melepaskan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami meyakini Engkau adalah Sang Mesias, satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, yang terus bersama dalam kehidupan kami. Kami meyakini apapun yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan, Engkau terlebih dahulu boleh mendahului kami, sebab kami meyakini segala sesuatu yang Kau kerjakan, semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Segala aktivitas, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau taruh sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.